Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memanggil kita, mengizinkan kita untuk bisa berizki melaksanakan zikrullah ala kadarnya. Dan seperti biasa kita sambung dengan uraian taklim ala kadarnya, yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridhonya, kasih sayangnya, Rahman Rahim. Pada kesempatan ini mari kita angkat tema mengeksplorasi dua sisi dimensi manusia. Ada dimensi jasmani dan ada dimensi rohani. Kalau dimensi jasmani ya terbatas. Nah, orang-orangnya yang terbatas di dimensi jasmani, kalau di dalam bahasa kitab disebut sebagai orang awam, orang yang masih terjebak panca indera, padahal variabel ketuhanan nggak ada di dimensi ini. Karena sesungguhnya manusia kan bukan badan kasar itu, bukan yang dilihat pakai mata, pakai telinga, pakai 5 panca indera, itu bukan. Itu masih badan kasar. Sedangkan sesungguhnya manusia ya rohani yang dititipkan Allah saat kita di dalam kandungan. Artinya jasmani itu adalah penjara buat manusia, sesungguhnya kan begitu. Karena kita masih dibatasi jasmani, pada akhirnya begitu. Nah, yang sesungguhnya bisa beribadah, bisa mengenal Allah, bisa mi'raj, bisa melewati dimensi-dimensi alam ketuhanan, tentunya ya bukan kita yang jasmani, tapi kita yang aslinya, yaitu kita yang rohani. Sementara banyak orang yang tidak mengeksplorasi dimensi itu kan sayang. Padahal yang jasmani ya ujung-ujungnya ya kembali menjadi tanah. Walaupun akalnya pinter, pengetahuannya luas, ilmunya banyak, tetap ujung-ujungnya hilang, tidak berbekas. Karena semua kemelekatan jasmani itu ya fata morgana, kitanya ya fata morgana. Apa yang kita lihat, dengar, cium, raba dan rasakan itu kan juga fata morgana. Nah, kita sesungguhnya ada di balik yang jasmani. Bahkan ada dimensi-dimensi lain yang dijanjikan Allah, yang diterangkan di dalam Quran, itu semuanya lewat dimensi rohani. Maka apabila kita di dalam hidup ini belum pernah
atau tidak pernah mencari jalan keluar supaya kita terbebas dari jebakan raga ini atau jebakan jasmani ini, ya sulit. Allahnya nggak ada di sini, Allahnya nggak ada di alam jasad, nggak ada, dicari pun nggak ada. Walaupun di dalam ayatnya, aku lebih berhampir padamu ketimbang urat leher. Di mana kau memandang situlah wajah Allah. Aku berkenan di kolbu seorang mukmin yang lembut lunak dan tenang. Tapi nyatanya Allahnya nggak ada. Dimensinya beda. Walaupun dekat secara dekat antara lebih berhampir ketimbang urat leher, tetapi nyatanya jika dimensinya berbeda, ya nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Buktinya, kenapa kok syariatnya sholat menghadap Ka'bah? Nah, itu buktinya. Kenapa kok bukan menghadap Allah? Jasmani ini. Berarti memang di alam jasmani Allah tuh nggak ada. Semuanya menghadap Ka'bah kalau sholat. Jika memang ada Allah, kenapa kok nggak menghadap Allah, kan gitu. Nah, kenyataannya sholat yang menghadap Ka'bah jasmaninya, tapi niatnya menghadap Allah Ta'ala. Nah, itu contoh bukti bahwa Allah itu ada di dimensi di luar dimensi jasmani. Ada kias di situ. Kenapa kok Allah dikiblatkan berupa Ka'bah? Mestinya kan berupa Allah, kan ngapain harus susah-susah dengan Ka'bah? Begitu pula rohani. Nanti ya rohani ada kiblatnya juga. Kiblat rohani ya ada di alam rohani, berupa rohani juga. Nah, gitu. Nah, di dalam iftitah sholat kan ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Bagaimana kita menghadapkan wajah kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi? Berarti Allah itu ada wujudnya. Nah, ternyata 20 sifatnya Allah yang pertama adalah wujud. Tapi Allah bukan yang wujud itu. Sulit lah. Allah ada wujudnya, gitu. Allah wujud kita kok. Lu ada wujudnya, yang bahkan itu sifat Allah yang pertama itu wujud. Tapi Allah bukan yang wujud itu. Allah ada di balik yang wujud. Begitu pula kita. Kita bukan yang ini, yang badan kasar ini. Tapi kita ada di balik yang badan kasar ini. Maka jika seseorang tidak pernah mengeksplorasi dari sisi dimensi yang lain dirinya, maka mustahil akan bisa mengenal Allah. Mustahil bisa menghantarkan ibadahnya ke hadirat Allah. Mustahil bisa mi'raj ke hadirat Allah Ta'ala. Nah, tadi kita ulangi lagi ya, bahwa Allah itu ada wujudnya. Tapi Allah bukan yang wujud itu. Allah ada di balik yang wujud. Itu yang disebut fi'il sifat. Begitu pula kita. Kita bukan yang ini, tapi kita ada di balik yang ini.
Yang badan kasar ini adalah wadahnya rohani kita. Yang kita adalah sebenarnya adalah rohani itu. Maka rohani itulah yang mestinya belajar beribadah kehadirat Allah Ta'ala, belajar mengenal Allah melalui frekuensi Rasulullah yang ada di dunia. Ya, emang sulit. Tapi metodologinya ada disebut di dalam Quran berupa wasilah, ada pula Rasulullah, ada juga wali yang mursyida. Nah, semuanya sudah ada di dalam Quran. Teorinya bagaimana kita bisa menuju pulang kehadirat Allah Ta'ala. Kan hakikat penciptaan manusia kan menyembah dan beribadah. Intinya kan pulang, itu saja. Roh kita yang dititipkan Allah dalam kandungan itu mesti kembali dengan rumus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang itu bukan sekedar ucapan untuk orang mati, bukan. Artinya ada unsur Allah yang ditanamkan di dalam manusia yang sehingga memungkinkan manusia itu bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Jika nggak ada unsur Allah, maka ya nggak mungkin bisa kembali kepada Allah. Karena Allahnya mutlak, tidak mungkin dijangkau yang relatif. Tidak mungkin pula mau kita bisa sampai ke hadirat Allah. Tidak bisa. Umur manusia terbatas, itu buktinya. Kesadaran manusia pun terbatas, itu buktinya. Paling manusia paling lama umur 200 tahun lah. Berarti kan tetap terbatas limitnya. Kesadaran manusia ya terbatas. Baru ngantuk saja sudah hilang kesadaran, itu baru ngantuk. Apalagi pingsan, apalagi mati. Bagaimana manusia bisa melakukan perjalanan untuk mi'raj ke hadirat Allah Ta'ala jika tidak ada campur tangan Allah? Yang ini yang mesti dicari, unsur Allah sebagaimana yang diterima oleh semua rasul dahulu, semua nabi dahulu, para salihin, para wali, tapi ya wali-wali Allah, bahwa beliau-beliau telah melewati jalan ini adalah lewat proses penanaman nur iman dan nur kitab, semedi zikrullah, tapa brata atau khalwat, kemudian berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah, membesarkan Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menyadari bahwa kita bukan yang ini, bukan yang dibalut tulang dan daging dan darah, bukan. Tapi kita dibalik yang jasad ini. Kita sebetulnya dipenjara oleh panca indera. Panca indera dunia kita yaitu jasmani kita, ya dunia kita itu. Maka dimensi Allah ada di balik dimensi dunia. Jika tidak pernah melepaskan diri dari jasmaninya, maka mustahil akan bisa mengenal Allah Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.